Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Para pemirsa Kiswah TV dan juga Humairah Channel di manapun Anda berada di seluruh dunia, alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita kembali bisa duduk untuk bertolabul ilmi lewat media, dan kita akan meneruskan tentang silsilah Qasas Bani Israel. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Bani Israel. Di antaranya mereka dilepaskan dari perbudakan Fir'aun. Bahkan yang selama ini memperbudak mereka, bahkan membunuh anak-anak wanita mereka. Mereka menyaksikan bagaimana Fir'aun diadab Allah Subhanahu wa ta'ala dan ditenggelamkan di tengah lautan. Akhirnya terbebaslah mereka betul-betul dari ancaman perbudakan Fir'aun. Dan ini Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam Al-Baqarah 49 dan 50. Tetapi Bani Israel adalah umat percontohan dalam hal penentangan terhadap nabinya. Contoh yang sangat buruk, dan itu diikuti orang-orang Yahudi sampai hari ini. Ketika baru saja mereka diselamatkan oleh Allah Azza wa Jal, tiba-tiba kemudian lewat di sebuah tempat yang di situ ada orang-orang yang sedang menyembah berhala berupa patung sapi. Tiba-tiba mereka mengatakan, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ya Musa, jadikan untuk kami sesembahan seperti mereka. Maka Musa alaihi salatu wassalam murka dan marah dan mengatakan, innakum qaumun tajhalun. Kalian kaum yang jahil. Sudah diberikan hidayah, mau sesat pula. Maka berikutnya di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Baqarah 51 dan seterusnya. Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma attakhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun thumma afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Dan ingatlah ketika kami janjikan kepada Musa selama 40 malam. Kemudian kalian mengambil patung anak sapi setelah kepergian Musa. Dan kalian termasuk orang zalim. Kemudian kami maafkan kalian setelah itu, agar kalian bersyukur. Dan ingatlah ketika kami berikan kepada Musa Alkitab Taurat dan juga Al-Furqan, Al-Quran, la'allakum tahtadun, agar kalian
diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sungguh kalian telah mendolimi diri-diri kalian dengan mengambil patung anak sapi dan dijadikan sembahan kalian. Maka bertobatlah kepada Rabb kalian, bunuhlah diri-diri kalian. Itu lebih baik bagi kalian di sisi Rabb kalian. Maka Allah pun akan mengampuni kalian, karena Dia adalah Rabb yang maha penerima taubat dan maha belas kasihan." Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 51 sampai 53 kita beri judul Al-Qatil wal Maqtulu fil Jannah. Yang membunuh dan yang dibunuh masuk surga. Bagaimana kisahnya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibuatkan undang-undang bagi kehidupan Bani Israel, karena umat tanpa undang-undang maka mereka akan kacau. Maka Musa meminta kepada Allah Azza wa Jalla akan diturunkan undang-undang untuk mengatur Bani Israel. Maka Allah Subhanahu wa taala ijabah permintaan Musa dan membuat temu janji selama 40 malam. Wa idh wa'adna Musa arba'ina lailatan. Dan ingatlah ketika kami wa'adna menjanjikan kepada Musa arba'ina lailatan selama 40 malam. Kenapa bahasanya 40 malam? Karena di zaman itu belum ada penanggalan. Sehingga hanya malamlah yang bisa menentukan dan mengetahui tanggal-tanggal dengan cara melihat bulan. Orang dulu cukup melihat bulan saja tahu ini tanggal berapa. Ini awal bulankah? Ini tengah bulankah? Ini akhir bulankah? Orang dulu tahu, walaupun belum ada almanak atau penanggalan. Sehingga tahu bahwa Nabi Musa alaihi salatu wassalam berada di mikot Rabbnya selama 40 hari. Makanya Allah bahasakan lailatan, arba'ina lailatan. Berangkatlah Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam pun menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam selama 40 hari itu berpuasa. Di hari ke-30 ada yang mengatakan di bulan Dzulqa'dah. 30 hari selama bulan Dzulqa'dah. Musa pun berpuasa. Tetapi di hari ke-30 Musa merasa tidak enak hati karena akan berjumpa dengan Rabbnya, dan dia takut mulutnya bau karena puasa. Hampir-hampir Musa membatalkan puasanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala beritahu bahwa luhufu fammi shaim atyab indallah min rihil misk. Bahwa mulutnya orang yang berpuasa itu jauh lebih harum dibandingkan minyak kasturi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah perintahkan untuk menyempurnakan 10 hari lagi. Wa atmamnaha bi ashrin wa tamma miqatu rabbih arba'ina lailatan. Maka Allah memerintahkan agar Nabi Musa alaihi salatu wasallam menyempurnakan 10 hari lagi setelah di hari ke-30 agar dipaskan 40 malam. Maka Musa pun kemudian berpuasa melanjutkan dengan menambah 10 hari di permulaan bulan Dzulhijjah. Makanya kenapa 10 hari itu sangat istimewa. Sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal fajri wa layalin ashri. Demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Maksudnya 10 awal
di bulan Dzulhijjah, penyempurna puasa Musa setelah 30 hari lewat dia berpuasa di bulan Dzulqa'dah. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Kiswah dan juga Humairah channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam kemudian menanti-nanti undang-undang yang akan diturunkan kepadanya, maka menjadi sebuah keniscayaan Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kepada Musa satu kitab yang luar biasa. Satu-satunya kitab yang ditulis langsung oleh Allah Azza wa Jal yang disebut dengan Taurat. Turunlah Taurat kepada Musa alaihi salatu wassalam. Maka di sini Allah mengatakan, wa id wa'adna Musa arba'ina lailatan. Dan ketika kami berjanji berjumpa dengan Musa selama 40 malam. Dan di ayat ke-53 Allah katakan, wa id ataina Musal kitab. Dan ketika kami berikan kepada Musa al-kitab Taurat. Karena Taurat bagian daripada kitab-kitab langit setelah Suhuf, Taurat, Zabur, Injil, kemudian Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian di tempat lain Allah katakan, summa takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Di tempat lain maksudnya di tempat perkumpulan Bani Israel yang ditinggalkan Musa alaihi salatu wassalam, yang kemudian Nabi Musa mewakilkan kepemimpinannya kepada saudaranya Harun. Tiba-tiba kemudian umat Bani Israel yang ditinggalkan Nabi Musa itu mereka murtad. Karena ada seorang munafik di tubuh Bani Israel yang kisahnya disebutkan dalam surah Taha, yang disebut dengan Samiri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Taha, qala fa inna qad fattanna qaumaka min ba'dika wa adhallahumus Samiri. Dia pun, maksudnya Allah berfirman, sungguh kami telah menguji kaummu wahai Musa setelah engkau tinggalkan kaummu, dan mereka telah disesatkan oleh Samiri. Siapa Samiri ini? Dia adalah satu dari orang-orang Bani Israel. Ada yang mengatakan dia kaum Kipti yang terlibat dan mengikuti ajaran Musa dan ikut hijrah ke Palestina. Tapi juga ada yang mengatakan dia bukan kaum Kipti, kaumnya Fir'aun, tetapi dia kaum Bani Israel, bagian daripada kaum Musa alaihi salatu wassalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberitahu kondisi Bani Israel setelah ditinggalkan Nabi Musa selama 40 malam, subhanallah, hati seseorang itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa saja menyesatkan manusia sesaat dan bisa juga memberikan hidayah sesaat. Hanya ditinggalkan 40 malam, 70.000 kata Ibnu Katsir murtad ikut ajaran Samiri. Padahal di tengah-tengah mereka ada Nabi. Sekalipun Nabi Musa pergi selama 40 malam, di sana ada Harun, Nabi juga. Tapi Bani Israel terkenal pembangkangan mereka terhadap para nabinya, bahkan di kisah-kisah yang lain sampai membunuh para nabi dan mendustakan para nabi. Yaqtulunal anbiya'a bighairil haq. Mereka membunuh para nabi tanpa ada hak kebenaran. Kenapa sampai dibunuh? Maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan, faraja'a Musa ila qaumihi ghadbanan asifa. Kemudian Musa pun kembali kepada kaumnya dengan marah dan sangat bersedih. Kenapa bisa 40 hari murtad? Padahal mereka sudah lama bersama Musa sejak di Mesir. Kemudian diseberangkan ke lautan. Kemudian diperlihatkan bagaimana Fir'aun ditenggelamkan. Kemudian Musa terus menggembleng Bani Israel.
Tapi ujian Nabi Musa berat terhadap Bani Israel, sehingga Nabi SAW memuji kesabaran Musa dan mengatakan, laqad udhiya Musa katsira fasabar. Sungguh Musa banyak kali ujiannya, tapi dia Nabi yang sabar, mengobati Bani Israel dan mengarahkan Bani Israel. Kemudian Musa alaihi salatu wassalam mengatakan, qala ya qaumi alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasana afatala alaikumul ahdu am aradtum an yahilla alaikum ghadabun min rabbikum fa akhlaftum maw'idi. Wahai kaumku, bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu sesuatu janji yang baik dengan diturunkannya Taurat kepada kalian? Apakah terlalu lama masa perjanjian itu bagimu? Apakah terlalu lama 40 malam itu? Atau kamu memang hendak agar kemurkaan Allah menimpa kalian? Mengapa kamu melanggar perjanjian kalian dengan diriku? Ini bahasa kemarahan Nabi Musa kepada kaumnya. Tapi lihat alasan kaumnya. Qalu ma akhlafna maw'idaka bimalkina walakinna hummilna awzaran min zinatil qaumi faqadafnaha fakadzalika alqas Samiri. Mereka berkata, kami tidak melanggar perjanjian wahai Musa dengan kemauan kami sendiri, tidak. Tetapi kami harus membawa beban berat dari perhiasan-perhiasan kaum Fir'aun. Kemudian kami melemparkannya ke dalam api dan demikian pula Samiri melemparkannya. Disinilah kisah Samiri dimulai. Jadi ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam membawa Bani Israel, dan Bani Israel sebelum pergi mereka membawa perhiasan-perhiasan emas kaum Kipti. Mungkin emas itu berupa upah kerja mereka. Mungkin kerja mereka belum selesai tapi upah sudah diberikan. Atau sebagian mereka mungkin mengambil emas-emas itu dari kaum Kipti sebelum hijrah bersama Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Itu jadi beban mereka. Karena setelah ditanyakan hukumnya kepada para nabi di situ, tidak boleh, harus dibuang. Karena itu harta haram. Itu hak orang lain. Makanya mereka pun kemudian menjatuh-jatuhkan, membuang, yang kemudian emas-emas itu dikutip oleh Samiri, kemudian dibakar, dicetak menjadi sebuah patung yang dikenal dengan ijlun, patung anak sapi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala firmankan, fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuwar. Kemudian dari lubang api itu dia Samiri mengeluarkan patung anak sapi yang bertubuh lagi bersuara. Hidup patung anak sapi ini. Kenapa anak sapi ini bisa bersuara? Ada yang mengatakan bahwa sebenarnya anak sapi itu bersuara karena tertiup angin namanya. Sebuah benda apabila berongga, berlubang satu dengan yang lainnya, kemudian ada angin yang bertiup sehingga mengeluarkan suara. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Samiri melemparkan patung anak sapi yang sudah dicetaknya dengan tanah bekas pijakan kaki kuda Jibril. Jadi ketika Nabi Musa diseberangkan dari lautan, Samiri ada di belakangnya. Tiba-tiba Samiri melihat yang tidak dilihat manusia. Ada orang berpenampilan rapih putih dengan kuda yang putih berada di samping Musa dan memerintahkan. Harusnya Musa memerintahkan. Ini orang ini pula memerintahkan sebelum Musa memukulkan tongkatnya ke air lautan agar lautan itu menenggelamkan Fir'aun. Maka Musa Samiri menduga bahwa itu adalah malaikat. Maka dia perhatikan pijakan langkah kuda Jibril dan diambil tanahnya. Tanah itulah yang dilemparkan dan dimasukkan ke dalam tubuh anak patung yang dibentuk dari emas dan dicetak kemudian memiliki tubuh dan suara, kata Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ketika patung anak sapi itu sudah jadi, lihat bagaimana ajakan sesatnya Samiri kepada Bani Israel. Dia mengatakan bahwa
hadza ilahukum wa ilahun Musa fanasi. Inilah Tuhanmu. Bahkan ini juga Tuhan Musa. Tapi Musa telah lupa jauh-jauh cari Tuhannya ke sana, padahal Tuhannya ada di sini. Karena Bani Israel sudah terlampau lama tinggal di Mesir. Dan orang-orang Mesir terbiasa dengan menyembah patung anak sapi. Jadi ketika dibuatkan patung anak sapi dari emas, teringat dengan sembahan mereka sewaktu mereka berada di Mesir. Maka kemudian murtadlah sebanyak 70.000 lebih, kurang lebih, Bani Israel mengikuti kehendaknya Samiri, munafik di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Samiri mengatakan, afala yarawna alla yarji ilaihim qawlan wala yamliku lahum dharran wala naf'a. Ketika Samiri mengatakan, lihat ini patung Musa ada di sini. Lihat Tuhan Musa ada di sini. Bahkan Tuhan kita bersama ada di sini. Musa lupa kalau Tuhannya di sini. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka tidaklah mereka memperhatikan bahwa patung anak sapi itu tidak dapat memberi jawaban kepada mereka dan tidak kuasa menolak madarat sedikit pun. Bahkan tidak mendatangkan manfaat kepada mereka. Karena memang patung. Apalah patung? Tidak membawa manfaat, tidak mencegah madarat. Patunglah patung, mendengar pun tidak, bicara pun tidak, apalagi memberikan manfaat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Nabi Allah Harun bukan tidak berdakwah. Bukan tidak ada kekhawatiran. Nabi Harun itu sangat khawatir ketika ditinggal Nabi Musa. Dia berusaha menjaga akidah Bani Israel. Sehingga Nabi Harun berkata kepada mereka Bani Israel dan mengatakan, ya qaumi innama futintum bihi wa inna rabbakumur rahman fattabi'uni wa ati'u amri. Maka Harun mengatakan kepada Bani Israel, wahai kaumku Bani Israel, sesungguhnya kamu hanya sekedar diberi cobaan dengan anak patung itu. Patung anak sapi itu. Ini cobaan bagi kalian. Dan sungguh Tuhanmu bukan itu, tapi Allah. Tuhan kalian itu Allah. Allah Rabbukum wa Rabbu jami'in nas. Allah itu Tuhan kalian dan Tuhan semua manusia. Tetapi seruan Harun yang membatilkan sesembahan patung anak sapi yang dibuat Samiri tidak berguna. Karena Bani Israel malah mengatakan, qalu lan nabraha alaihi akifin hatta yarji'a ilaina Musa. Mereka jawab, kami tidak akan meninggalkan dan tetap menyembah patung anak sapi ini wahai Harun sampai Musa datang. Kalau kata Musa ini bukan sembahan kami tinggalkan. Lihat bagaimana pengaruh Samiri kepada Bani Israel, luar biasa. Mengikat akidah sesat mereka dan meninggalkan tauhid. La haula wa la quwata illa billah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami agar tetap istiqamah di atas agamamu. Itulah doa yang biasa dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka Musa pun kemudian pulang. Karena Allah beritahu bahwa Samiri sudah menyesatkan Bani Israel dengan marah luar biasa. Tentu yang pertama kali didatangi siapa? Saudaranya Harun. Qala ya Harun, ma mana'aka? Wahai Harun, ma mana'aka id ra'aitahum dhallu? Wahai Harun, apa yang menghalangimu ketika engkau melihat mereka telah sesat? Ala tattabi'ani afa asaita amri? Apakah engkau tidak mengikuti arahanku wahai Harun? Apakah engkau telah sengaja melanggar perintahku wahai Harun? Sambil Nabi Musa menjambak rambut dan janggut Harun. Maka Harun pun menjawab dan mengatakan, ya ibna la ta'khud bi lihyati wala bi ra'si. Wahai Musa, wahai putra ibuku, karena saudaranya. Dia mengatakan, janganlah engkau pegang janggutku, lepaskanlah janggutku.
Jangan pula kau tarik rambutku, rempaskan rambutku. Ini menunjukkan emosinya Nabi Musa kepada Harun. Ya. Kemudian alasan Nabi Harun di hadapan Musa alaihi salatu wassalam, inni khasyitu an taqula farraqta baina wa baini Israila, baina bani Israila wa lam tarkub qawli. Maka Harun mengatakan, aku sungguh khawatir engkau wahai Musa akan menuduhku, akan berkata kepadaku, hei Harun, engkau telah memecah belah antara Bani Israel dan engkau tidak memelihara amanahku. Jadi Harun khawatir kalau Nabi Musa itu kemudian menuduh bahwa dia mencari pengaruh di tengah-tengah Bani Israel, memecah antara pengikut Musa agar mengikuti dirinya. Itu yang dikhawatirkan Harun. Maka akhirnya kemudian Musa pun menerima uzur saudaranya Harun alaihi salatu wassalam. Kemudian dia mencari siapa dalangnya. Rupanya dalangnya siapa? Samiri. Dipanggil Samiri. Qala fama khatbuka ya Samiri. Hei, wahai Samiri, apa yang mendorongmu untuk menyesatkan Bani Israel dengan patung anak sapimu itu? Kata Samiri, qala basartu bima lam yabsuru bi. Faqabadtu qabdatan min atharir rasul fanabattuha wa kadzalika sawwalat li nafsi. Kata Samiri, aku mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. Artinya Samiri diberikan kelebihan. Dia bisa melihat apa yang manusia tidak bisa lihat. Maksudnya melihat Jibril ketika menunggang kuda. Jadi aku mengambil segenggam tanah dari jejak Rasul, maksudnya jejak kakinya, kudanya Jibril alaihi salatu wassalam, dan aku menyimpannya. Kemudian setelah aku buat patung anak sapi, maka aku pun melemparkan ke dalam api tersebut. Demikianlah nafsuku membujukku untuk menyesatkan seperti itu. Maka Musa alaihi salatu wassalam murka dan mengatakan, fadhhab fa innalaka fil hayati an taqula la misas wa innalaka maw'idan lan tukhlafah wangdur ila ilahika alladhi dhalta alaihi akifa la nuharriqannahu thumma lanansifannahu fil yammi nasfa. Maka Musa alaihi salatu wassalam mengusir Samiri dan mengatakan, pergilah engkau wahai Samiri. Maka sesungguhnya dalam kehidupan dunia ini engkau hanya dapat mengatakan, janganlah menyentuh diriku, dan engkau pasti mendapatkan hukuman yang telah dijanjikan di akhirat, yang tidak akan dapat engkau hindari. Dan lihatlah, Tuhanmu itu yang engkau tetap menyembahnya, maksudnya patung anak sapi, kami pasti akan membakarnya. Kemudian sungguh kami akan menghamburkan abunya ke dalam lautan, sehingga berserakan di mana-mana. Akhirnya Samiri pun pergi karena diusir Musa, tapi dia dikutuk di mana dia tidak bisa mendekati manusia dan manusia tidak bisa mendekat dirinya. Kemudian setelah itu Nabi Musa mengumpulkan Bani Israel yang murtad-murtad itu. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam berkata kepada kaumnya, kembali kepada surah Al-Baqarah, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada Bani Israel, wahai kaumku Bani Israel, sungguh kalian telah melakukan kezaliman. Sungguh kalian telah melakukan kezaliman dengan cara berpindah keyakinan dari menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, mentauhidkannya, dan kalian beralih menyembah patung anak sapi yang dibentuk oleh Samiri. Bittikhadikumul ijla. Karena kalian lebih memilih patung anak sapi itu dibandingkan keyakinan awal mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Fatubu ila bari'ikum. Tobat kalian. Kembalilah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa tobatnya? Disinilah Allah subhanahu wa ta'ala katakan, faqtulu anfusakum. Tobat kalian. Kalian harus saling membunuh di antara kalian. Begitu tobatnya.
Karena Nabi Musa alaihi salatu wasallam sudah pulang membawa undang-undang dan memaksa agar Bani Israel mengikuti undang-undangnya. Bahkan dijelaskan bahwa ketika Bani Israel diperintahkan oleh Musa alaihi salatu wasallam untuk membunuh diri-diri mereka, mereka tidak terima. Dan mereka mengatakan sami'na wa asaina. Kami dengar wahai Musa ucapanmu, tapi kami tidak mungkin melaksanakannya. Maka apa yang terjadi? Maka azab Allah subhanahu wa ta'ala siap menimpa mereka. Musa pun meminta agar bukit Tur diangkat dan berada di atas kepala mereka. Wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwah. Di atas kepala kalian ada bukit Tur, siap menimpa kalian dan membinasakan kalian. Mau ambil dengan kuat Taurat, ajaran Taurat ini, ataukah mau ditimpakan bukit Tur kepada kalian? Tentu menjalankan Taurat dengan cara bertaubat saling membunuh jauh lebih baik dibandingkan mereka ditimpa azab di atas kesyirikan. Akhirnya apa yang terjadi? Kemudian mereka pun mengatakan sami'na wa ata'na. Kalau begitu wahai Musa, kami dengar dan kami taat. Daripada mereka harus ditimpa bukit Tur, kemudian mereka mati dan dianggap mati di azab Allah subhanahu wa ta'ala, lebih baik mereka mati dalam kondisi bentuk taubat atas perintah anjuran Taurat ala lisani Musa, atas lisan Musa alaihi salatu wassalam. Maka mulailah dari ba'da subuh, dari waktu fajar sampai hampir terbenam matahari, satu dengan yang lainnya saling menusuk, satu dengan yang lain saling membunuh. Maka terjadilah bunuh-bunuhan, satu dengan yang lainnya saling tusuk. Akhirnya yang satu meninggal, yang lainnya pun ikut meninggal. Berapa banyak? Kata Imam Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wa Nihayah, sampai mencapai 70.000 yang murtad, saling bunuh-bunuhan. Lihat jasad di mana-mana. Dari sinilah ada hukum tentang orang yang membunuh dan yang dibunuh ini bagaimana statusnya. Karena dalam hal bunuh-membunuh ini ada 4 hukum. Yang pertama, orang yang membunuh dan yang dibunuh di sorga. Yang kedua, orang yang membunuh dan yang dibunuh di neraka. Yang ketiga, orang yang membunuh di sorga dan yang dibunuh di neraka. Dan yang keempat, orang yang membunuh di neraka dan yang dibunuh di sorga. Macam mana contohnya? Bagaimana cara memahaminya? Yang pertama, orang yang membunuh dan orang yang dibunuh masuk sorga. Seperti kasus yang kita sedang kaji ini. Faqtulu anfusakum. Bunuhlah diri-diri kalian. Kenapa menggunakan anfusakum, diri-diri kalian? Karena orang yang membunuh dan yang dibunuh itu satu jiwa. Manusia dengan yang lainnya itu satu jiwa. Maka siapa yang membunuh satu jiwa, maka seolah-olah membunuh seluruh manusia. Wa man qatala nafsan faka'annama qatala an-nasa jami'a. Siapa yang membunuh satu jiwa, maka seolah-olah dia membunuh semua jiwa. Tapi barang siapa yang ahya, menghidupkan satu jiwa, faka'anna ahya an-nasa jami'a, seolah dia menghidupkan satu jiwa, semua jiwa manusia. Makanya Allah ibarahkan faqtulu anfusakum. Apalagi Nabi mengkhususkan bagi seorang mukmin dan mengatakan bahwa seorang mukmin itu kal jasadil wahid, seperti jasad yang satu. Maka ketika kita membunuh sama dengan membunuh diri sendiri. Ketika kita mencaci maki orang sama dengan sedang mencaci maki diri sendiri, karena tubuh seorang mukmin dengan yang lain itu kal jasadil wahid, idza ishtaka minhu udhun tada'alahu bis-sahari wal humma. Apabila satu anggota badan sakit, maka semua badan ikut sakit. Maka Allah katakan faqtulu anfusakum. Dzalikum khairul lakum. Allah pertegas karena ketika kalian saling membunuh di antara kalian, khairul lakum itu lebih baik bagi kalian. Kenapa? Kan itu bentuk kafarah. Maka Nabi SAW ketika
pembaiatan Aqabah yang kedua. Pembaiatan Aqabah yang pertama, Nabi SAW membaiat para Nuqaba'ul Ansar yang ketika itu jumlah mereka 12 orang. Di antara salah satu petikan baiat itu, Nabi SAW mengatakan, "Fa'in ghasyitum," kalau kalian menipu, tidak melaksanakan perjanjian yang sudah ingkrah ini, kemudian kalian pun mendapatkan hukuman di dunia berupa had, fahuwa kafaratul lakum, maka itu bentuk kafarah. Karena ketika orang sudah mendapatkan kafarah di dunia, maka tidak mungkin dia diazab lagi di akhirat. Lihat bagaimana kisah Ghamidiyah, wanita Ghamidiyah dan seorang laki-laki dari Maiz, yang dua-duanya berzina kemudian datang kepada Rasul minta dirajam. Ketika para sahabat melihat mereka dirajam, maka sahabat sebagiannya mencela dan Nabi marah dan mengatakan, "Laqad tabat taubatan." Sungguh dia telah tobat wanita Ghamidiyah ini dengan tobat yang kalau dibagi-bagikan kepada 70 warga Madinah itu mencukupi tobatnya. Ya, karena had di dunia itu kafar di akhirat. Makanya Allah mengatakan, "Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum." Maka itu lebih baik bagi kalian di sisi Rabb kalian, fataba alaikum, maka Allah akan mengampuni dosa kalian. Karena mereka serba salah. Sekarang di kepala mereka ada bukit Tur yang siap menimpa berbentuk azab Allah. Artinya walaupun mereka tidak saling membunuh dalam bentuk tobat, mereka pun akan mati dengan azab Allah. Tentu saling membunuh karena tobat jauh lebih baik dibandingkan mereka mati ditimpa bukit Tur karena sebuah azab. Azab akan kesyirikan mereka kepada Allah Azza wa Jalla dengan menyembah patung anak sapi Samiri. Maka ini hukum yang pertama, al-qatil wal maqtulu fil jannah. Jadi orang yang saling membunuh di antara Bani Israel yang sedang melaksanakan tobat karena kemurtatan mereka, kemudian mereka bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, Allah terima tobatnya, tapi syaratnya mereka harus saling membunuh. Ketika satu membunuh yang lainnya, maka al-qatil wal maqtulu fil jannah, kan itu bentuk kafarah. Orang yang membunuh dan yang dibunuh masuk surga. Atau contoh yang lain seperti para sahabat Nabi SAW yang sudah dijanjikan surga. Ketika mereka berperang setelah terbunuhnya Utsman ibn Affan radhiyallahu an, terjadi perang Jamal, terjadi perang Siffin antar sahabat, sehingga banyak yang gugur, baik yang mendukung Ali radhiyallahu an atau yang mendukung kubu Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka keduanya di atas ijtihad. Kedua pasukan ini di atas ijtihad, walaupun ijtihad Ali jauh lebih benar dibandingkan mereka, tapi mereka mati di atas ijtihad. Al-qatil wal maqtul fil jannah. Maka orang yang membunuh dan dibunuh tetap masuk surga. Kemudian hukum yang kedua, al-qatil wal maqtul fin nar. Orang yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Saya contohkan apabila dua orang muslim, dua-duanya niat untuk membunuh saudaranya, maka terjadi perkelahian, kemudian salah satunya menusuk yang lainnya. Maka Rasul ditanya, "Rasul, kalau yang membunuh masuk neraka wajar, lah yang dibunuh kok masuk neraka, masuk neraka juga?" Ya, karena harisan ala qatli sahibi. Karena dia sedang apa saja. Hakikatnya di hati dia juga dia ingin membunuh saudaranya, tetapi keburu dibunuh. Artinya dia punya niat membunuh. Al-qatil wal maqtulu finnar, kata Rasul. Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh masuk neraka. Kemudian yang ketiga, orang yang membunuh masuk neraka dan orang yang dibunuh masuk surga, seperti kisah Qabil dan Habil. Ketika kemudian keduanya berkorban karena memperebutkan wanita yang hendak menikah dengan keduanya, dan itu suruhan Allah Azza wa Jalla lewat lisan Adam, maka keduanya berkorban. Tapi Allah menerima korban Habil dan menolak korban Qabil karena berkorban niatnya hasad, dengki, iri, sombong. Maka Allah tidak menerima. Karena bagaimanapun Allah itu menerima korban seseorang itu dari hamba-hambanya yang bertakwa. Lan yanalallah luhumuha
wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Darah dan daging korban kalian tidak akan sampai, yang sampai kepada Allah itu ketakwaan kita, niat kita. Makanya Allah tolak korbannya Qabil dan Allah terima korbannya Habil. Maka Qabil pun murka dan mengatakan, la aqtulannak, saya akan bunuh engkau. Dan Habil mengatakan, la imbasatta yadaya, la imbasatta yadaka litaqtulani, ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulaka, inni akhafullah. Kalau engkau ingin membunuhku, silahkan bunuh. Tapi aku tidak mungkin membunuhmu. Aku hanya sengaja ingin menggabungkan dosaku dan dosamu supaya engkau termasuk penduduk neraka, kata Habil. Betul-betul ancaman itu dilakukan oleh Qabil. Dibunuhlah Habil ketika sedang lengah oleh Qabil. Maka al-qatil finnar wal maqtulu fil jannah. Orang yang membunuh di neraka dan orang yang dibunuh di sorga. Kemudian yang terakhir, al-qatil fil jannah wal maqtulu finnar. Orang yang membunuh di sorga dan orang yang dibunuh di neraka. Seperti seorang muslim membunuh orang kafir dalam jihad. Jihad yang disyariatkan. Bukan seperti orang-orang yang suka meledakkan pengeboman bunuh diri di mana-mana. Atau membunuh dengan disebabkan keyakinan teroris, tidak. Tapi ini jihad syar'i dalam peperangan. Sebagaimana dilakukan Nabi SAW dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dalam perang Khandaq, dan perang-perang lain di zaman Nabi SAW. Maka sahabat yang membunuh orang kafir itu di neraka, dan orang yang membunuhnya di sorga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun al-qatil wal maqtulu fil jannah, orang yang membunuh dan yang dibunuh adalah di sorga. Ini kisah Bani Israel. Kita lanjutkan. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum. Dan ingat berkata Musa kepada kaumnya, wahai kaumku, kalian sungguh telah mendolimi diri kalian. Di sini Allah membahasakan dengan zalamtum, kalian mendolimi. Dan ingat, seberat-beratnya zalim, sebesar-besarnya zalim adalah kesyirikan. Sebagaimana berkata Luqmanul Hakim kepada anaknya, ya bunai la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun azim. Wahai anakku, jangan sekutukan Allah, karena kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar. Dan Bani Israel sudah melakukan kezaliman yang sangat besar dengan menyekutukan Allah dengan sapi, patung anak sapi yang dicetak oleh Samiri. Maka akhirnya Allah katakan, fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Bunuhlah diri kalian. Dzalikum khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian, inda rabbikum, di sisi Rabb kalian, fataba alaikum, karena Allah akan mengampuni dosa kalian. Innahu huwa tawwabur rahim. Sesungguhnya dia zat yang maha penerima tobat, lagi maha penyayang. Ini yang ditinggal Bani Israel oleh Musa. Selama 40 malam mereka tiba-tiba murtad. Lah anehnya orang yang ikut dengan Nabi Musa, orang-orang pilihan yang ikut dengan Nabi Musa, diajak oleh Nabi Musa alaihi salatu wasalam untuk mengambil Taurat itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Thaha, ketika itu Musa alaihi salatu wassalam mengambil orang-orang pilihan, kemudian dibawa hendak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi Musa alaihi salatu wassalam lebih dahulu datang kepada Arabnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan mengatakan, wahai Musa, wa ma'ajalaka an qaumika ya Musa. Dan mengapa engkau datang lebih cepat dari kaummu, wahai Musa? Qala hum ulai ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Itu mereka yang sedang menyusul aku, dan aku bersegera kepadamu ya Rabb meninggalkan mereka, agar engkau lebih redha lagi. Maksudnya melihat kesungguhan Nabi Musa bersegera datang kepada Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
Tiba-tiba setelah tersusul Nabi Musa oleh orang-orang pilihan ini, tiba-tiba mereka mengucapkan yang di luar dugaan Nabi Musa. Allah lanjutkan dalam Al-Baqarah 55, wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Mereka mengatakan, Musa, aku tidak akan beriman dengan kenabianmu, atau tidak percaya engkau ini berbicara dengan Rabbmu, hatta narallaha jahra, sampai kami melihat Allah secara kasat mata. Seperti apa? Lihat permintaannya. Mereka ingin melihat Rabbnya Musa dengan kasat mata. Maka Allah Azza wa Jalla adzab fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Maka mereka pun disambar halilintar dan mereka pun mati dan kalian melihatnya. Tapi kemudian setelah itu kami hidupkan kembali kalian setelah kematian kalian agar kalian bersyukur. Yang ikut Nabi Musa pun ikut-ikut kufur dengan mengucapkan, kami tidak akan beriman kepada wahai Musa sampai kami melihat Rabbnya. Yang ditinggal Nabi Musa pun kufur juga. Mereka menyembah patung anak Samiri. Begitulah sifat Bani Israel, ikhwan. Sifat Bani Israel. Suka mendustakan para nabi, ajaran para nabi. Bahkan sebagian mereka membunuh para nabi. Dan itulah sifat-sifat buruk yang diwariskan kepada turunannya. Di antaranya Yahudi. Mereka mewarisi turunan Bani Israel yang senantiasa mengkufuri ajaran nabinya. Bahkan sebagian mereka menyakiti para nabi, bahkan sebagian mereka membunuhnya. Fariqon kadzabtum wa fariqon taqtulun. Wallahu alam, ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita buat tanya jawab sebelum saya tutup, silahkan. Oleh pemilik utang, apakah kewajiban utangnya menjadi hangus secara otomatis? Iya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Nabi SAW bersabda, matlul ghani zulmun. Matlul ghani zulmun. Yuhillu irdahu wa uqubatah. Orang yang sanggup membayar hutang, tetapi dia tidak mau membayarnya, baik secara kontan ataupun nyicil gitu ya. Pokoknya ada berapalah gitu kan. Yang penting semampunya dia mampu membayar, tetapi dia tidak mau bayar. Itu disebut matul ghani. Rasul mengatakan zulmun itu sebuah kezaliman. Halal kehormatannya untuk digibah dan halal badannya untuk dipenjarakan. Jadi ini di antara ghibah yang dibolehkan adalah menggibah orang yang berhutang kepada kita dan dia sengaja tidak mau membayarnya. Bahkan bisa dilaporkan ke pihak yang berwajib supaya ditangkap, dihukum, dan supaya dia mau membayarnya. Apakah kalau sudah dipenjarakan hangus hutangnya? Tidak bisa, karena ini bukan kafarah, bukan had dari had hukum Islam. Ya, penjara itu bukan bagian daripada aturan hukum Islam. Itu aturan yang dibuat oleh manusia, kuhab. Ya. Kalau dalam Islam itu ya potong tangan kalau dia mencuri. Kalau dia murtad, kemudian dipaksa untuk kembali dan tidak mau, maka dibunuh gitu ya, dipenggal lehernya. Man baddala dina faqtulu, siapa yang mengganti-ganti agamanya maka bunuhlah. Tentu ini bicara tentang hukum Islam dan di negara Islam, dan yang menerapkannya juga pemerintah Islam. Tidak boleh menghakimi dengan hakim sendiri, tidak. Jadi yang membuat aturan ini adalah pemerintah yang betul-betul 100% menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla.
Jadi kalau Anda punya hutang kemudian dipenjarakan, ya karena Anda juga melakukan kriminal kan itu ya. Dianggap melakukan penipuan, pinjam uang, kemudian janji mau bayar ternyata tidak bayar gitu. Jadi hutang itu tidak menjadikan kemudian gugur setelah di penjara, karena hutang itu menjadi gugur pertama kalau Anda bayar. Yang kedua kalau yang memberikan hutangan itu memaafkan. Ya sudahlah, nggak usah dibayar, saya sedekahkan saya sama antum. Ya. Jadi pertanyaannya apakah gugur karena di penjara? Ya tidak, tetap Anda harus bayar kepada orang itu. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang kedua, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, apakah nazar boleh diganti dengan cara yang lain karena ketidakmampuan melaksanakannya karena ada COVID-19? Kalau boleh caranya bagaimana? Iya. Barang siapa yang bernazar maka dia harus melaksanakan nazarnya. Kalau tidak berdosa karena dia sudah bersumpah atas nama Allah. Nazar itu terkadang mewajibkan yang disunnahkan. Pokoknya seorang bernadar puasa Senin Kamis, maka puasa Senin Kamis jadi wajib bagi dia. Padahal hukum asalnya sunnah. Dan itu berupa sumpah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau seandainya pada waktu yang ditentukan, umpamanya membatasi limit waktu, bulan depan, kalau begitu saya akan menyembelih seekor sapi, sudah dibagikan kepada fuqara wal masakin, karena saya sudah bernadar kalau anak saya sembuh. Supaya sembuh kemudian dia bernadar. Walaupun nadar seperti ini dicela para ulama. Nadar barta tidak keluar kecuali dari orang bakhil. Sebab kalau tidak sembuh tidak akan menyembelih sapi. Kalau sembuh baru menyembelih sapi. Itu bakhil orang seperti ini. Anggaplah dia bernadar seperti itu. Ketika pada waktu haknya tiba-tiba tidak sanggup melaksanakan. Coba dia diulur waktu sedikit pun tidak. Diulur lama pun tidak. Tidak ada biaya untuk membeli sapi. Bagaimana cara keluar dari nadar ini? Kata para ulama, maka karena nadar adalah kafarah sumpah, maka bayarlah dengan kafarah sumpah. Puasa 3 hari berturut-turut atau memberi makan 10 pakaian miskin. Wallahu a'lam. Ya, ini pertanyaan lagi yang ketiga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, saya ingin sedekah tapi masih punya hutang. Dan saya pernah dengar beberapa tokoh agama mengajarkan agar kita banyak bersedekah agar hutang kita cepat lunas. Gimana ceritanya? Bayar hutangnya cepat lunas, bukan sedekah. Ya. Bayar hutang itu dengan yang ada. Daripada Anda sedekahkan, bagus Anda gunakan untuk bayar hutang. Membayar hutang itu hukumnya wajib. Sedekah itu tidak wajib, kecuali zakat. Dahulukan yang wajib sebelum yang sunnah gitu ya. Bayar hutang itu, kemudian berniatlah kepada Allah agar Allah memudahkan membayarnya. Karena siapa yang berniat ingin melunasi hutang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bantu melunasinya. Ya, lunasi hutang itu dulu. Dan kalau seandainya mungkin Anda bisa membagi, tidak masalah. Punya antum punya hutang 1 juta, punya uang di tangan 100 ribu. Nyicil gitu bayar hutangnya. Nah, Anda bayarkanlah yang 90 ribu, kemudian yang 10 ribunya Anda sedekahkan. Nah, itu tidak ada masalah. Karena 90% Anda bayarkan hutang, yang 10% Anda berikan ke sedekah supaya satu sisi supaya hartanya berkah dan ditambah gitu ya. Sisi lain pun melaksanakan kewajiban membayar hutang kepada orang lain. Kalau seperti itu tidak ada masalah. Tapi kalau punya uang 100, kemudian Anda sedekahkan semuanya, kemudian orang yang yang antum ambil hutangnya tiba-tiba tidak mendapatkan apa-apa, maka ini kekeliruan. Bayar yang wajib dulu, baru yang lainnya. Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Karena pertanyaan kita cukupkan dengan 3 waktu juga yang memisahkan kita. Mudah-mudahan manfaatnya bagi saya dan juga para pendengar atau para pemirsa dimanapun Anda berada di seluruh dunia. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.